ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala bentuk nikmat-Nya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, Allah masih tancapkan kepada kita keimanan di atas agama Islam ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala min." Barang siapa yang dia ingin mencari-cari selain agama Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Dan bentuk kenikmatan yang besar juga yang kita nikmati adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini dengan diwafatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana seseorang tidak perlu untuk kreatif di dalam agamanya, tidak perlu dia atau mengurangi di dalam agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Allah menyebutkan agama Islam adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita mengira bahwasannya kesehatan adalah nikmat. Betul, itu adalah nikmat. Kita bisa makan adalah nikmat, betul adalah nikmat. Tapi ketahuilah, Allah sebutkan dalam firman-Nya dengan jelas bahwasannya agama Islam tersendiri itu adalah nikmat yang besar Allah hadiahkan kepada kita semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah berikan keimanan kepada kita, Allah berikan kepada kita keislaman hingga kita bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak sekali. Dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah di antaranya adalah menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu sendiri adalah ibadah. Dan sering sekali disampaikan oleh asatidzah kita bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa dia meniti suatu jalan tersebut itu jalan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dimudahkan untuk masuk ke dalam kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah saudaraku, ikhwan semuanya, duduknya antum ini adalah cara mudah antum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jelasnya cuma duduk di majelis taklim masuk surga. Enak apa enggak? Enak. Makanya banyak yang nyantai-nyantai, yang penting duduk di hadis taklim gitu. Subhanallah. Dan di antara juga keutamaan menuntut ilmu adalah di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Di dalam rumah tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum. Di antara mereka belajar satu sama lain. Illa nazalat alaihimul malaikah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali melainkan pada saat tersebut, keadaan tersebut dia tidak sadar bahwasannya dia itu sedang diturunkan kepada mereka sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Makanya banyak yang tenang di sini. Makanya para ulama itu bersepakat, antum mau cari ketenangan itu enggak perlu jauh-jauh. Antum pergi kemana? Ke Papua kah? Ke Palu kah? Antum duduk di majelis ilmu itu udah mendapatkan ketenangan. Jadi sering-seringlah teman-teman rihlah talabul ilmi, duduk ya, duduk di majelis ilmu. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lebih serius ya. Bukan berarti sebelumnya tidak serius ya. Kita akan mempelajari akidah dasar, dan kitab akidah ini adalah akidah yang harusnya seorang muslim itu sudah mengetahuinya. Dan bahkan seorang ulama yang akan kita pelajari ini yaitu yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau menuliskan kitab, sebenarnya kalau antum perhatikan kitab ini itu kecil, tipis. Tetapi sama para ulama itu disyarahnya berjilid-jilid. Ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Subhanallah. Itu saking luar biasanya ilmu tersebut. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari lebih serius, yaitu berkaitan dengan akidah. Akidah seorang apa? Seorang muslim. Bukan kita di sini tidak mempelajari akidah orang Nasrani, tidak. Kita di sini tidak mempelajari akidahnya orang Yahudi, tidak. Tetapi kita saat ini akan mempelajari akidah orang-orang yang beriman, orang muslim, ikhwatal iman. Dan kita mengambil kitab yang paling ringan, yang paling dasar. Karena sejatinya mempelajari akidah itu harus bertahap. Enggak bisa langsung ketika antum mempelajari akidah itu ngambil yang besar-besarnya, enggak bisa. Jadi harus bertahap terlebih dahulu. Sebagaimana sunnah, bagaimana Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah kepada para sahabatnya. Ada yang tahu berapa tahun Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah kepada para sahabatnya? Ada yang tahu? Gimana? Pantesan ini belum mengetahui nabinya ini seperti ini. Berapa tahun? Ketika Nabi Muhammad SAW berada di fase Mekah, berapa tahun? 13 tahun, dan itu pun masih belajar akidah isinya. Belum ada syariat Islam, penyebaran. Belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban puasa. Karena sholat itu diwajibkan ketika akhir-akhir sebelum Rasulullah hijrah. Jelas sampai sini? Dan ditambah lagi, kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai perhatian penting terhadap akidah. Sampai ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu 3 tahun pertama Nabi Muhammad SAW itu masih mengajarkan akidah. Makanya kalau antum perhatikan di dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Apa artinya? Wahai orang beriman, jangan engkau mendekati salat sementara kalian dalam keadaan sukaro. Apa sukaro? Mabuk. Beri menandakan bahwasanya dahulu pertama kali di fase Madinah itu para sahabat itu masih digembleng yang namanya akidahnya, dan syariat Islam itu belum turun. Jelas ya? Belum turun pengharamannya tentang masalah khamar. Kapan itu? Di tahun ketiga. Jadi ada berapa tahun Nabi Muhammad SAW kurang lebih berdakwah tentang masalah akidah? Ada 16 tahun.
Makanya disebutkan ikhwatal iman, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Abidayah wan Nihayah, ketika pertama kali diharamkannya tentang masalah khamr, itu kota Madinah di lorong-lorongnya penuh dengan apa? Air khamr. Bahkan disebutkan dalam riwayat ada seorang sahabat yang dimana ditugaskan untuk keliling kota Madinah menginformasikan bahwasannya khamr telah diharamkan, khamr telah diharamkan, khamr telah diharamkan. Itu kalau ibarat zaman sekarang ada seorang sahabat itu lagi nongkrong, minumnya itu minum apa? Khamr. Ketika mendengar itu langsung dibuang. Subhanallah. Dengan itu mereka para sahabat apakah langsung dengan sontaknya apa-apaan ini syariat? Enggak. Karena akidahnya sudah tertanam, maka mereka para sahabat langsung menerimanya. Begitulah ikhwatal iman, bagaimana Nabi Muhammad SAW punya perhatian penting terhadap akidah. Bahkan ikhwatal iman, kalau kita perhatikan bahwasannya para nabi terdahulu itu pusat pendidikannya yaitu berporos kepada akidah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di banyak ayat, sebagai contoh di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah masih mengatakan kepada mereka ayuhan nas, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih umum. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, laqad arsalna nuhan ila qaumihi ya qaumi u'budullah. Bayangkan. Ketika Allah mengatakan telah kami kirimkan Nuh kepada kaumnya dan diperintahkanlah Nabi Nuh untuk berkata kepada kaumnya apa? U'budullah. Sembahlah Allah. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasannya dakwah para nabi adalah dakwahnya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 84, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kita perintahkan kepada Madian, yaitu di mana saudara mereka yaitu Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam. Yang di mana Nabi Syuaib itu diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya, kaum Madian. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasannya apa ikhwatal iman? Dakwah akidah, dakwah tauhid itu sangat penting atau tidak? Penting sekali. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena ikhwatal iman, kalau kita perhatikan ya, betapa banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita orang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena bermasalah apanya? Akidahnya. Karena bermasalah apanya? Hatinya. Ada enggak disebutkan dalam hadis satu saja dia kalau bermasalah dengan fisiknya dimasukkan ke dalam neraka? Enggak ada. Barang siapa yang kakinya buntung masuk neraka, ada? Enggak ada. Atau barang siapa yang hidungnya bolongnya satu masuk neraka, ada? Enggak ada, subhanallah. Tetapi yang seandainya dia bermasalah masalah akidahnya, dia akan bermasalah nanti di akhiratnya. Jelas sampai sini ikhwatal iman? Maka belajar akidah itu penting atau tidak? Penting sekali. Jelas sampai sini ya? Oke, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita belajar tentang masalah adab. Sekarang kita belajar masalah akidah, keyakinan orang yang berislam atau beriman. Yang dimana sekali lagi kita akan membahas kitab udah muncul belum di layar? Kita akan membahas kitab Ushulul Tsalatsah. Sudah muncul? Oke, taib. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kitab Ushulul Tsalatsah ini artinya adalah kitab, ya kitab, buku. Usul artinya adalah apa? Pokok atau pondasi. Tsalatsah artinya apa? Tiga pondasi pokok. Ya, maksudnya apa? Jadi sebagaimana penjelasan yang Ana sudah sampaikan di muqaddimah sebelumnya, kitab ini itu adalah di antara tujuan
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengarangnya, yaitu adalah bagaimana seseorang memperhatikan 3 pokok ini, yang di mana 3 pokok ini nanti akan ditanyakan seseorang di mana? Di alam kubur. Sebagaimana kita ketahui, apabila seorang muslim ketika dia meninggal di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakain, yaitu 2 malaikat, yang di mana malaikat tersebut akan bertanya kepada si mayit tersebut. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya bukan pertanyaan udah main bola belum, bukan. Dan ketika orang kalau udah masuk di alam kubur itu nggak ada lagi bercanda, seperti halnya ketika di dunia. Dan pertanyaan di antaranya yang pertama yang pasti akan ditanyakan adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu. Yang berikutnya adalah wama dinuka, apa agamamu. Kemudian yang berikutnya adalah akan ditanya siapa yang diutus kepada engkau, kama qala Rasulullah SAW. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekilas ketika kita mendengarkan pertanyaan tersebut, gampang atau mudah? Gampang sekali. Ya kan? Anak kecil ditanya, "Nak, siapa Tuhanmu?" Allah, gitu kan. Terus katanya, "Nabimu siapa, Nak?" "Nabi Muhammad." "Agamamu apa?" "Islam." Tapi ikhwatal iman, ketahuilah ketika seseorang sudah masuk ke dalam kubur, alam barzakh, maka seseorang itu tidak akan bisa menjawabnya melainkan dengan ilmu. Dengan ilmu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu pun tidak cukup hanya ilmu, dan dia harus mengamalkannya. Jelas di sini ya? Jadi itulah awal di mana kenapa beliau menuliskan kitab Ushulul Tsalatsah. Yang berikutnya, yang poin yang kedua. Kitab ini dikarang oleh seorang yang bernama siapa? Muhammad bin Abdul Wahab bin siapa? Pokoknya nanti ujungnya Nabi Adam, Ustaz. Enggak gitu, ya. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman, ya, At-Tamimi. Kenapa Anda nyebutkan hanya 3 saja? Karena kalau seandainya teman-teman bisa mengecek di literatur bagaimana biografi sang penulis, yaitu dia memiliki nama, siapa nama ayahnya? Abdul Wahab. Dan ternyata ikhwatal iman, Abdul Wahab ini orang tua dari Syekh Muhammad, yaitu adalah seorang qadhi. Adapun kakeknya bin siapa tadi? Bin Sulaiman. Beliau adalah seorang ulama fakih, ilmu fakih, ahli fikih. Dan dia adalah seorang mufti. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan qadhi dan mufti? Ayo, apa nih? Sambil mikir-mikir nih. Apa perbedaan qadhi dan mufti? Sering dengar ya? Ini qadhi Abu Ya'la, qadhi fulan, ulama fulan, gitu kan? Atau mufti, Syekh bin Bas mufti, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Apa perbedaannya mufti dan qadhi? Enggak ada, di sini enggak ada hadiah ya panitia ya. Enggak ada ya. Apa perbedaannya qadhi dan mufti? Perbedaannya adalah ikhwatul iman, mufti adalah ketika seseorang memberikan fatwa, itu fatwanya itu tidak mengikat. Paham sampai sini? Jadi apabila seseorang dikeluarkan fatwa, maka dia boleh mengikutinya, boleh tidak. Dan tidak ada konsekuensi seseorang ketika meninggalkan fatwa tersebut. Itu adalah mufti. Ya, jelas ya yang dikeluarkan. Adapun qadhi, ketika dia mengeluarkan petunjuk atau mengeluarkan pendapatnya, ya, fatwanya. Jadi seorang qadhi melakukan fatwanya, maka itu harus diterapkan di daerah tersebut. Makanya jelas sampai sini nggak? Masih belum paham. Jadi qadhi itu ibaratnya dia adalah instrumen penting dari pemerintahan. Itu adalah qadhi. Adapun mufti, dia itu tidak ada atau berbeda dengan qadhi. Dia tidak ada ikatannya. Jadi terserah dia mau ikut atau
Tidak. Jadi dia tidak terikat. Adapun qadhi fatwanya adalah terikat. Apabila seseorang melanggar perbuatan tersebut, maka dia bisa jadi akan dikenakan sanksi. Sebagai contoh, dahulu ikhwatal iman, ketika di zamannya Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik itu pernah sampai ditawarkan oleh khalifah di zamannya untuk apa? Kitabnya dia, kitab yang apa namanya murcusuarnya, nama kitabnya apa? Kitabul Muwatta, itu pengen dijadikan oleh khalifah di zamannya itu sebagai patokan bernegara. Apa pendapatnya Imam Malik? Bahwasannya setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing dan Imam Malik itu menolak. Kenapa? Khawatir kalau diterapkan mazhab Maliki maka akan berpecah belah. Jelas sampai sini? Nah, itu dia perbedaan qadhi dan juga mufti. Udah berapa menit? Enggak ada waktu ya? Nggak kelihatan. Ini kebablasan nih. Oke, Tem. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan sedikit tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Dan beliau lahir, ada yang tahu lahirnya di mana? Di Uyainah. Jelas ini? Tahun kurang lebih 1115 Hijriah. Dan meninggal itu 1206 Hijriah. Ya kalau Ustaz hafal ya, barusan dihafal. Seperti itu. Ya. Dan beliau di antara rihlah ilmiahnya ikhwatal iman, beliau itu sudah menghafal Al-Quran dari sejak anak-anak. Disebutkan bahwasannya beliau telah menghafal Quran dari umur 10 tahun. Makanya ikhwatul iman, rata-rata ulama yang robbani, ulama yang benar-benar ulama, itu mereka itu sudah hatam Al-Quran atau sudah hafiz Quran itu sudah dari kecil. Ya, berbeda dengan kita. Kita itu alhamdulillah khatamnya di bulan Ramadan. Itu pun membaca Al-Quran bukan hafalan. Ya alhamdulillah. Kemudian ikhwatal iman, ya, di antara lainnya beliau mempelajari ilmu agama itu di negaranya. Di daerahnya. Ya, sampai beliau tumbuh besar barulah beliau pergi ke Madinah dan juga ke Mekah. Makanya di antara guru yang pertama beliau itu yang bernama Syekh Abdul Hayat, ya. Dari beliau mengambil ilmu fikih, ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain, disiplin yang lainnya. Seperti itu, subhanallah. Dan setelah itu sampai beliau mapan, beliau pergi lagi rihlah ke kota Basrah untuk menuntut ilmu. Di dalam sana banyak lagi beliau menemukan para guru-guru yang dimana ikhwatal iman, dimana ketika seorang sudah mempunyai ibaratnya pijakan ilmu yang banyak, barulah dia kembali ke daerahnya, ke tempat lahirnya. Makanya di sini yang dimana banyak sekali perdebatan. Wah, ente Wahabi, ente gini. Nah ini nih permulaannya. Dimana ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau pulang dari Basrah menuju ke Uyainah, ternyata didapati di sekitarnya kaum masyarakat mereka banyak yang menyimpang, menyembah selain Allah, banyak yang khurafat, banyak yang tatayur. Makanya mulai saat itulah beliau gerakan dakwahnya adalah gerakan dakwah tauhid. Makanya disebutkan ikhwatal iman sampai-sampai beliau itu bekerja sama dengan gubernur Uyainah pada saat itu. Hingga si gubernurnya ini dia mendapatkan tekanan dari pusat. Pada saat itu ada pemerintahan pusatnya yang berada di Mesir seingatannya. Yang nanti akan diancam untuk dipecat, untuk diturunkan dari jabatan gubernurnya. Akhirnya apa yang terjadi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau diusir dari daerahnya. Sampailah beliau pergi ke kota yang di sebelahnya yang bernama kota apa namanya? Dir'iyah. Namanya apa? Ini biasanya kawan-kawan yang kuliah di Libya nih harusnya tahu sama kuliah di Saudi karena kita diperintahkan untuk mempelajari tentang masalah dakwah tauhid ini, seperti itu. Karena negara Saudi itu awal mulanya seperti itu. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
sampai ke kota Dir'iyah, beliau disambut dengan hangat. Bahkan di sana ada perjanjian yang dimana untuk saling menolong dalam berdakwah. Di antaranya bahkan ketika dakwahnya sukses, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nggak boleh keluar dari Dir'iyah. Subhanallah. Kemudian yang terjadi ikhwatal iman, bahkan beliau itu pun dinikahi oleh sepupunya atau adiknya, ana lupa, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya gubernur yang di Dir'iyah itu bernama Muhammad bin Saud. Jelas ini? Yang dimana kalau antum tahu sekarang siapa Raja Saudi sekarang? Raja Saudi sekarang siapa namanya? Salman. Terus kalau antum lihat itu ujungnya itu Saud, Saud, Muhammad bin Saud. Itu dia. Awal mulanya seperti itu. Mengajarkan tauhid luar biasa. Banyak sekali ikhwatal pergerakan dakwahnya. Yang dimana banyak sekali fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Disebabkan karena hal tersebut. Kenapa? Karena mendakwakan tauhid. Rata-rata kayak gitu kan. Kalau seseorang mendakwakan tauhid itu biasanya itu ancaman itu lebih besar daripada seseorang mengajarkan akhlak gitu kan. Yang apa yang disenang-senangi sama jamaah gitu kan. Wah ini enak nih Ustadznya ngajarinnya yang lembut-lembut. Nah, itu dia. Padahal seseorang itu juga penting harusnya mempelajari tauhid. Karena tauhid itu ikhwatal iman, dia tidak bisa samar-samar, enggak bisa. Karena sejatinya orang bertauhid itu harus 100%. Kalau seandainya dia 99%, maka 1%-nya kemungkinannya apa? Itu dia. Kemungkinannya dia bermasalah akidahnya. Makanya seseorang itu berakidah itu harus benar 100%. Seperti itu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah sekelumit bagaimana gambaran biografi beliau. Nanti antum bisa mencari lagi ya di internet. Ini udah mau habis. Oke, cukup kayaknya. Nggak usah banyak-banyak ya, karena nanti ngebul juga antum ya. Karena ini lumayan serius ya. Setelah ini kita akan bahas ya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insyaallah itulah prolog dari ana ya di muqaddimah pertemuan hari ini. Aslinya hari ini ana ingin mengajarkan kepada antum atau mengenalkan tentang 4 kewajiban seseorang ya, seorang muslim ya. Kewajiban seorang muslim. Sebagaimana ana akan sebutkan terlebih dahulu matannya. Di mana dalam kitabnya beliau menuliskan yang diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah," ini salah harakatnya. "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmati kalian, hendaknya seseorang itu mempelajari 4 permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah permasalahan yang pertama yang harus dia pelajari adalah al-ilmu. Apa ilmu di sini? Belum disebutkan wa huwa ma'rifatullah. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu nabi, mengetahui Nabi Muhammad SAW. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan dia mengetahui agama yang saat ini dia anut dengan dalil. Dengan dalil. Yang kedua, ketika dia sudah berilmu, beliau mengatakan masalah yang kedua yang harus dia pelajari yaitu adalah al-amalu bihi. Bagaimana mengaplikasikannya, mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan ad-da'watu ilaih. Antum ketika tahu ilmunya, sudah mengamalkan, antum wajib mendakwahkannya. Kemudian terakhir yaitu adalah as-sabru 'alal adza fi, yaitu bersabar ketika apa? Bersabar ketika apa? Ketika belajar, mengamalkan dan juga mendakwahkannya. Jelas sampai sini? Kemudian beliau mengatakan semua ini itu berpusat atau berporos dari dalil qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala,
demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dalam kerugian. Kita ini semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat. Perhatikan dalil yang kedua. Beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, yaitu mendakwahkan. Wa tawasau bis sabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian beliau menukilkan pendapat ulama besar yang saya kira kita semua mengetahuinya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kecuali hanya satu surat ini saja, itu sudah cukup buat kita pegangan hidup selama kita di dunia. Itu beliau mengatakan. Kemudian juga beliau menukilkan pendapat ulama besar yang lainnya, yaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, babul ilmu qablal qauli wal amal. Hendaknya seseorang berilmu sebelum dia berucap dan beramal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan beliau Imam Bukhari juga menambahkan dalilnya, berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Apa artinya? Berilmulah, fa'lam, berilmulah kalian, ya, bahwasannya dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang lainnya, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, fabada'a bil ilm qablal qauli wal amal. Maka semua ini intinya adalah dimulai dari ilmu sebelum seseorang melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya atau berucap. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan di pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan menjelaskan tentang matan tersebut, apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.